Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Hidup Lucy di Jawa berjalan seadanya. Setiap malam ia bekerja di sebuah karaoke kelas bawah, menemani tamu yang mabuk dan kasar. Ruangan sempit berlampu redup itu sering dipenuhi asap rokok, bau arak, dan suara tawa yang tak pernah terdengar tulus. Lucy terbiasa dengan sentuhan tangan nakal yang meremas pinggang atau pahanya, seolah tubuhnya hanyalah barang sewaan murah. Dalam kepenatan itu, satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Laila, sahabatnya sejak awal terjun ke pekerjaan ini. Laila lebih berani, tubuhnya selalu menjadi pusat perhatian. Ia tahu bagaimana memikat tamu dengan senyum dan tatapan mata, dan Lucy sering belajar darinya. Namun, setelah beberapa bulan, Laila menghilang. Kabar terakhir yang Lucy dengar, sahabatnya pindah ke Banjarmasin, kota seribu sungai yang katanya memiliki kehidupan malam lebih keras tapi juga lebih menjanjikan. Lama tak ada kabar, tiba-tiba sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Lucy. Aku sudah di Banjarmasin. Tempatnya lebih besar, gajinya lebih tinggi. Kalau kau mau, aku bisa rekomendasikan. Mes gratis, makan terjamin. Jangan pikir panjang, Lus. Lucy membaca pesan itu berulang kali. Hatinya bimbang. Ia ingin keluar dari tempat karaoke kecil yang sering membuatnya jijik, namun ia tahu Banjarmasin bukanlah kota yang ia kenal. Malam itu ia memberanikan diri membicarakan dengan ibunya. Bu, Laila ngajak aku kerja di Banjarmasin. Katanya di sana lebih baik, ucap Lucy hati-hati. Bu Tini menatapnya dengan wajah cemas. Lucy, apa kau belum cukup dengan apa yang kau alami di sini? Apa kau mau makin jauh dari rumah? Kalau aku terus di sini, aku tidak akan bisa bantu keluarga. Aku cuma ingin kita lebih baik, Bu, jawab Lucy lirih. Percakapan itu berakhir dengan air mata. Pak Yitno, ayah Lucy, menentang keras. Ia menganggap Banjarmasin terlalu jauh dan berbahaya. Namun kebutuhan hidup semakin menekan. Lucy tahu ia harus mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, dengan restu setengah hati dari ibunya, ia berangkat. Perjalanan menuju Banjarmasin terasa panjang. Tubuh Lucy lelah, tapi pikirannya gelisah. Di dalam pesawat, ia tertidur sebentar. Namun tidurnya justru berubah menjadi mimpi yang membuat jantung berdegup kencang. Ia merasakan ada seseorang di sampingnya, tangan hangat menyusuri paha, naik ke pinggang, lalu menelusuri payudaranya. Ia ingin menepis, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Desahan halus terdengar di telinganya, membuatnya gemetar. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia terbangun dengan keringat dingin, wajahnya memerah, napasnya tersengal. Begitu pesawat mendarat, Lucy masih merasakan bekas sentuhan itu. Perasaan campur aduk antara malu, takut, dan panas menjalari tubuhnya. Ia berusaha menepis bayangan itu dengan menenangkan diri, namun aroma samar yang menusuk hidung seperti parfum asing tetap tercium. Sesampainya di Banjarmasin, Lucy dijemput Laila. Pelukan sahabatnya terasa hangat, namun Lucy merasa ada sesuatu yang berbeda. Senyum Laila tak lagi setulus dulu, ada guratan lelah di wajahnya meski tubuhnya tetap terlihat memikat. Selamat datang di kota seribu sungai, Lus. Kau akan betah di sini, ucap Laila sambil menggenggam tangan Lucy erat. Mobil yang membawa mereka menuju mes melintasi jalanan malam Banjarmasin. Lampu kota memantul di sungai yang luas, airnya hitam berkilat. Lucy terdiam, merasa pandangannya ditarik ke gelombang yang bergerak pelan. Ada bisikan samar di telinganya, suara perempuan yang tak dikenalnya. Ia merinding, menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar. Setibanya di mes, suasana tidak seperti yang ia bayangkan. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, dan bau lembab memenuhi udara. Lampu koridor redup, suara tikus berlarian terdengar dari plafon. Laila mengajaknya masuk,
menuntunnya ke kamar kosong. Di sini kau akan tinggal. Jangan takut, lama-lama terbiasa, kata Laila sambil menaruh tas Lucy. Belum sempat menjawab, pintu kamar diketuk. Seorang pria berperawakan tegap berdiri di depan pintu. Seragam satpam melekat di tubuhnya, wajahnya serius. Saya Junaidi, satpam di sini. Hati-hati, tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Lucy menatapnya bingung. Maksudnya apa, Pak? Pak Junaidi menurunkan suaranya. Mes ini ada penghuninya. Mereka tidak bisa diusir. Jangan keluar malam sendirian. Jangan hiraukan jika ada yang memanggilmu dari luar kamar. Ucapan itu membuat Lucy bergidik. Ia mencoba tersenyum, tapi tubuhnya gemetar. Laila hanya menepuk bahu sahabatnya sambil tertawa kecil. Jangan kau pikirkan omongan Pak Junaidi, dia memang suka menakut-nakuti anak baru. Namun bagi Lucy, kalimat itu terngiang di kepalanya. Malam itu, ketika ia berbaring di kasur keras dengan bau apek, ia masih bisa merasakan hawa asing di sekitar tubuhnya. Kamar itu sunyi, tapi dadanya sesak seolah ada mata yang terus mengawasi. Lucy memejamkan mata, namun kantuk tak kunjung datang. Di antara suara tikus dan tetesan air, hatinya berdegup lebih cepat, dihantui rasa yang tak bisa ia mengerti. Malam itu, Lucy masih terbaring gelisah di kasur keras yang berbau apek. Degup jantungnya belum juga tenang sejak ucapan Pak Junaidi. Suasana kamar gelap, hanya cahaya lampu koridor yang masuk samar lewat celah pintu. Di sebelahnya, Laila sudah merebahkan tubuh dengan piyama tipis yang menempel di kulitnya, lekuk tubuhnya terlihat jelas di bawah sinar temaram. Lucy memalingkan pandangan, tapi tak bisa mengusir rasa tak nyaman yang mengendap dalam dada. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari sudut ruangan, sesuatu yang tidak terlihat mata. Lus, tidurlah. Kau terlalu tegang, bisik Laila pelan. Napasnya teratur, seolah benar-benar terbiasa dengan suasana ini. Lucy menghela napas, berusaha memejamkan mata. Namun tepat ketika kantuk mulai merayap, terdengar suara engsel pintu berderit. Perlahan pintu kamar terbuka sendiri, menimbulkan celah gelap. Dari kegelapan itu, muncul sosok perempuan tua merangkak masuk. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput, matanya kosong tanpa bola. Suara kukunya menggesek lantai membuat bulu kuduk Lucy berdiri. Laila, lihat itu. Lucy menjerit histeris, tubuhnya kaku, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Laila buru-buru bangun, meraih bahu sahabatnya. Tenang, Lus. Jangan panik. Dia memang sering datang. Dia tidak akan menyakitimu. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Dia merangkak ke arahku. Lucy menggigil, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu berhenti di tengah kamar, menatap kosong, lalu perlahan lenyap begitu saja. Hawa dingin menyelimuti kamar, membuat Lucy memeluk dirinya sendiri. Laila menarik selimut dan menutup tubuh mereka berdua. Sudah kubilang, jangan takut. Kau hanya perlu membiasakan diri. Namun rasa takut Lucy tidak hilang. Tubuhnya justru semakin resah, seakan ada tangan tak kasat mata yang menyusuri kulitnya. Ia merasakan sentuhan di perut, lalu naik ke dadanya. Ia menahan napas, menutup mulut agar tidak berteriak. Pipi dan telinganya panas, tapi tubuhnya bergetar dingin. Laila, ada yang menyentuhku, bisiknya dengan suara nyaris putus. Laila menoleh, wajahnya datar. Diam saja. Jangan dilawan. Nanti akan berhenti. Lucy menutup mata, menggenggam selimut erat. Ia bisa merasakan jelas, ada sesuatu yang meraba pahanya, lembut tapi menakutkan. Semakin ia menahan, semakin nyata sentuhan itu. Dadanya sesak, air mata keluar sendiri. Di luar kamar, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara laki-laki mendesah keras, bercampur dengan suara ranjang berderit. Seolah ada pasangan yang bercinta di lorong. Lucy menegakkan tubuhnya, mencoba mendengar lebih jelas. Rintihan itu semakin jelas, semakin menggoda, tapi sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Kau dengar itu? Lucy menatap Laila dengan wajah pucat. Iya, aku dengar, jawab Laila tenang, meski matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Tapi percuma kalau kau coba melihat.
mereka tidak akan ada di sana. Namun rasa ingin tahu Lucy mengalahkan rasa takutnya. Ia turun dari kasur, membuka pintu perlahan. Koridor tampak kosong. Lampu redup berkelip, udara lembab berbau pengap. Namun suara itu tetap terdengar jelas, persis di depannya. Lucy melangkah beberapa langkah, tapi tidak ada siapapun. Ranjang besi di kamar ujung tampak diam. Hanya bayangan kursi goyang bergerak perlahan, padahal tidak ada angin. "Luz, kembali ke kamar." Laila bersuara keras, membuat Lucy segera menutup pintu dan bersandar lemah. Tubuhnya lemas, kakinya dingin. Laila kembali menariknya ke kasur, memeluk bahu Lucy erat. "Kau harus belajar diam. Kalau terlalu banyak melawan, mereka semakin berani." "Tapi kenapa seperti ini, Laila? Kenapa kau masih bisa bertahan?" Lucy terisak. Laila mengusap rambut sahabatnya dengan lembut. "Karena aku sudah terlalu lama di sini. Aku sudah terbiasa." Lucy menunduk, matanya berair. Ia tahu dirinya sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, meski tubuhnya dipeluk Laila, ia tidak merasa aman. Sentuhan dingin masih sesekali terasa di betis dan pinggangnya, membuatnya terus terjaga. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan perempuan tua yang tadi merangkak masuk. Di luar kamar, suara mendesah itu terus berulang. Kadang pelan, kadang keras, seakan-akan ada puluhan mulut bercampur di balik dinding. Bagi Lucy, malam terasa sangat panjang. Ia menggenggam tangan Laila erat, seakan itu satu-satunya pegangan agar tidak terseret ke kegelapan yang mengintai. Meski matanya berat, rasa takut membuatnya tak mampu tidur. Ia hanya bisa terbaring dengan tubuh kaku, menahan detak jantung yang semakin kencang. Di kepalanya, satu pikiran berputar-putar, ia sudah melangkah ke tempat yang salah, dan tidak tahu bagaimana harus keluar. Malam itu Lucy masih dibayang-bayangi sosok perempuan tua yang merangkak masuk ke kamarnya. Bayangan itu menempel di pikirannya sepanjang hari, membuat tubuhnya lesu ketika akhirnya harus bekerja. Bau parfum murah bercampur asap rokok menusuk hidungnya saat ia masuk ke room karaoke besar. Lampu berwarna-warni berputar, musik keras menggema, dan suara tawa tamu laki-laki bercampur dengan teriakan nyaring Laila yang mencoba menghibur. Lucy tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan rasa takut yang belum hilang. Seorang tamu bertubuh besar menariknya duduk di pangkuannya. Bau alkohol menyengat dari mulut pria itu membuat perut Lucy mual. Tangannya langsung meremas pinggang Lucy, lalu naik menyentuh dadanya. Lucy menahan napas, tubuhnya kaku, tapi ia tidak bisa menolak. Laki-laki itu semakin berani, wajahnya mendekat, bibirnya berusaha mencium paksa. Lucy menoleh, menutup mulut rapat-rapat, namun tangan kasar itu menahan dagunya. "Jangan malu-malu, cantik. Kau kan dibayar untuk ini," desis tamu itu. Aku cuma temani minum, bukan untuk ini." Suara Lucy bergetar, hampir tak terdengar. Pria itu tertawa keras, teman-temannya ikut menyoraki. Laila mencoba mengalihkan perhatian dengan menuangkan minuman, tapi laki-laki itu semakin kasar. Lucy hampir menangis, tubuhnya dipaksa menempel, napas panas pria itu mengenai lehernya. Namun tiba-tiba, di tengah keributan itu, Lucy melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang wanita cantik berbaju seksi berdiri diam, tubuhnya ramping, kulitnya pucat berkilat. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, namun mata gelapnya menatap tajam. Lucy terpaku, tubuhnya membeku. "Laila, lihat itu," bisik Lucy, suaranya putus. "Apa lagi sekarang?" Laila menoleh, lalu wajahnya berubah pucat. Astaga! Lampu ruangan mendadak padam, hanya tersisa cahaya kecil dari pojok ruangan. Sosok wanita itu bergerak perlahan, langkahnya mendekati dinding. Para tamu mulai panik, beberapa berdiri, satu orang menjatuhkan botol. Saat lampu dinyalakan lagi, semua orang melihat jelas. Wanita itu menempel ke tembok, lalu tubuhnya perlahan masuk menembus dinding, menghilang tanpa suara. "Ya Tuhan!" teriak salah satu tamu, langsung lari keluar ruangan. Dua orang lain menyusul, pintu dibanting keras. Lucy hampir pingsan. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Laila meraih tangannya, berusaha menenangkannya.
Tapi tamu yang tersisa marah besar, menuding Lucy penyebab semua ini. Sejak kau masuk, semuanya jadi aneh. Aku tidak mau bayar. Malam itu kacau. Setelah tamu bubar dengan wajah tegam, Lucy dipanggil ke ruang belakang. Mami Rosa duduk di sofa, wajahnya masam. Kau pikir ini apa, Luz? Tamu kabur karena ketakutan. Kau harus belajar kuat. Jangan cengeng kalau mau bertahan, bentak Mami Rosa. Tapi, Mami, aku benar-benar melihatnya. Semua orang juga lihat. Lucy mencoba menjelaskan, suaranya gemetar. Mami Rosa menghela napas, menyalakan rokok. Di sini, ada hal-hal yang tidak perlu kau bicarakan. Kalau terus begitu, kau akan kehilangan tempatmu. Ingat itu. Lucy keluar dengan mata berkaca-kaca. Laila mencoba menghibur, tapi jelas terlihat ia pun terguncang. Malam itu tidak berakhir di situ. Saat Lucy ke toilet untuk mencuci muka, ia menatap cermin. Wajahnya tampak pucat, bibirnya kering. Namun perlahan bayangan di cermin berubah. Rambutnya terurai, lehernya kosong tanpa kepala. Lucy menjerit, menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Ketika kembali menatap cermin, bayangan itu menghilang. Tidak, ini tidak mungkin, Lucy berbisik sambil memegangi dada. Belum sempat ia menenangkan diri, suara berisik terdengar dari langit-langit room. Seperti ada sesuatu yang melayang-layang di atas. Ia mendongak, melihat sekilas bayangan hitam besar bergantung di langit-langit, matanya merah berkilat. Lucy mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Bayangan itu bergerak cepat, lalu lenyap. Ia berlari kembali ke kamar mes, tubuhnya gemetar. Namun bahkan di sana, ia masih merasa tubuhnya diikuti hawa dingin. Laila memeluknya, mencoba menenangkan. Sudah kubilang, Luz, di sini memang begitu. Kau harus bertahan, ucap Laila dengan suara datar, seolah pasrah. Tapi kenapa selalu aku yang diganggu? Kenapa mereka selalu muncul di hadapanku? Lucy menangis, suaranya parau. Laila tidak menjawab. Hanya menatapnya lama, senyumnya getir. Lucy semakin bingung, hatinya sesak. Ia merasa seolah seluruh tempat itu menolak kehadirannya. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan wanita yang masuk ke dinding dan sosok tanpa kepala di cermin terus menghantui. Lucy terbaring kaku, napasnya pendek, dadanya berdegup kencang. Ia sadar dirinya sudah masuk terlalu dalam ke dunia yang gelap, dunia yang tidak mudah dilepaskan. Bayangan wanita tanpa kepala di cermin dan sosok hitam di langit-langit masih menempel di kepala Lucy. Malam berikutnya, ia mencoba menenangkan diri dengan mandi air hangat. Uap memenuhi kamar mandi, kaca cermin dipenuhi embun. Namun saat Lucy menyeka wajahnya, ia terpaku. Di dalam cermin, bayangan seorang wanita terlihat jelas meremas tubuhnya sendiri. Tangan itu bergerak ke dada, menekan payudara, lalu turun ke perut. Lucy merinding, tapi tubuhnya ikut merespons, napasnya memburu. Tidak, ini tidak nyata, bisiknya dengan suara serak. Namun bayangan itu semakin nyata, tangan samar keluar dari cermin dan menyentuh bahu Lucy. Ia menjerit, membalikkan badan, tapi tak ada siapapun. Saat menoleh lagi, bayangan itu tersenyum tipis sebelum lenyap. Lucy keluar kamar mandi dengan tubuh basah kuyup, lutut gemetar, dan dada berdebar cepat. Malam lain, gangguan semakin kasar. Saat ia berbaring, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba ia merasakan berat di atas tubuhnya, seperti ada seseorang menindihnya. Nafasnya sesak, tangannya tak bisa bergerak. Ada desahan kasar di telinganya, lalu rasa sakit menusuk di bagian paling sensitif. Lucy menangis, tubuhnya terguncang, tapi tidak bisa melawan. Laila, tolong aku. Lucy menjerit histeris, tubuhnya bergetar kaku. Laila terbangun, menyalakan lampu. Ia melihat Lucy terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya berpeluh. Ia memeluknya erat. Diamlah, Luz. Jangan melawan. Kalau kau melawan, mereka akan semakin keras. Apa maksudmu? Kenapa kau bisa begitu tenang? Apa kau juga merasakannya? Lucy menatapnya dengan mata penuh air. Laila menghela napas panjang. Aku sudah terbiasa. Dari dulu, tempat ini memang begini.
Kita hanya harus menerima. Tapi kenapa harus aku? Kenapa mereka selalu menggangguku? Lucy menangis, tubuhnya gemetar di pelukan sahabatnya. Layla terdiam. Matanya terlihat kosong, seolah menyimpan rahasia yang enggan ia buka. Senyumnya getir, seolah pasrah. Keesokan harinya, Lucy duduk di depan mes, wajahnya kusam. Pak Junaidi menghampiri, membawa segelas kopi. Kau terlihat tidak sehat, Lus. Kau harus hati-hati. Dari caramu bercerita, aku rasa mereka sudah memilihmu. Memilihku? Maksudnya apa, Pak? Lucy menatapnya tajam, suara bergetar. Pak Junaidi menunduk, suaranya lirih. Tidak semua orang diganggu seperti itu. Mereka hanya mengincar yang disukai. Kau bukan sekadar penghibur di sini. Kau sudah ditandai. Lucy terdiam, darahnya terasa dingin. Ia mencoba menyangkal, tapi hatinya tahu ucapan itu benar. Tubuhnya sendiri menjadi bukti, penuh rasa sakit dan sentuhan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ketika malam kembali turun, Lucy menolak tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar, menunggu sambil memegang tangannya sendiri yang gemetar. Namun gangguan tetap datang. Suara-suara samar memanggil namanya, seolah berasal dari celah lantai dan dinding. Lucy, ikutlah. Ia menutup telinga, menangis. Tubuhnya kembali terasa disentuh, kali ini lebih halus, seperti belayan yang membuatnya panas dingin sekaligus mual. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena tubuhnya dipermainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Layla, aku tidak tahan lagi, teriak Lucy, matanya penuh teror. Layla duduk di ranjangnya, wajahnya datar. Kalau kau tidak kuat, lebih baik pulang. Tapi kalau tetap di sini, jangan salahkan siapa-siapa. Lucy menatapnya dengan amarah bercampur takut. Kau yang mengajakku ke sini. Kau yang menyeretku ke neraka ini. Wajah Layla berubah merah, matanya tajam. Jangan salahkan aku, Lus. Aku hanya ingin kau punya kehidupan lebih baik. Kau tidak tahu seberapa susah aku bertahan di sini. Jangan jadi pengecut. Tapi kau tahu tempat ini bukan sekadar karaoke. Ada sesuatu yang jahat di sini. Pertengkaran mereka pecah, meski akhirnya hening karena sama-sama kelelahan. Lucy terbaring, menatap langit-langit dengan mata basah. Layla membelakanginya, diam tak berkata apa-apa lagi. Malam itu kembali panjang. Lucy menutup wajah dengan bantal, tapi suara-suara tetap mengisi telinganya. Tubuhnya masih terasa sakit akibat tindihan gaib sebelumnya. Ia merasa terjebak dalam perangkap yang tak bisa dilepaskan. Dan saat akhirnya ia terpejam sebentar, perasaan itu kembali muncul. Hawa dingin menyelimuti tubuh, seolah ada yang berbaring di sampingnya. Lucy menahan napas, tubuhnya kaku. Ia tahu, sekalipun ia menjerit, tidak ada yang bisa menolongnya. Malam itu tubuh Lucy masih menyisakan sakit akibat tindihan gaib yang membuatnya tak bisa tidur. Kelopak matanya berat, namun ia takut memejamkan mata. Ketika akhirnya ia tertidur sebentar, telinganya diganggu suara lirih seorang perempuan yang seakan datang dari luar jendela. Suara itu lembut namun penuh desakan, seakan memanggil namanya. Lucy, tolong aku. Suara itu begitu nyata, membuat Lucy bangkit dari ranjang dan berjalan keluar mes tanpa sadar. Udara malam di Banjarmasin lembab, bau sungai tercium kuat. Kakinya terus melangkah, seolah ada tali tak terlihat yang menuntun. Pandangannya kosong, tubuhnya bergetar. Di kejauhan, sungai Martapura tampak berkilau diterpa cahaya bulan. Lucy terus berjalan, meski hatinya menjerit ingin berhenti. Tubuhnya tidak lagi patuh pada pikirannya. Ia sudah berdiri di tepi sungai, ujung kakinya menyentuh air. Hawa dingin menusuk tulang. Saat tubuhnya condong ke depan, tangan kuat menarik lengannya. Lucy, sadarlah, teriak suara berat Pak Junaidi. Lucy terhuyung, tubuhnya jatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia menatap satpam itu dengan mata berkaca-kaca. Aku hampir jatuh, Pak, bisiknya gemetar. Bukan hampir, Lus. Kau memang diseret untuk jatuh, jawab Pak Junaidi serius. Tubuh Lucy menggigil, dadanya sesak. Malam itu ia dibawa kembali ke mes, namun pikirannya tidak tenang. Dalam hati,
Ia yakin ada sesuatu yang benar-benar mengincarnya. Beberapa malam kemudian, kejadian lebih mengerikan kembali terjadi. Saat semua penghuni mes tidur, Lucy berdiri di balkon lantai 2. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Angin malam mengibarkan rambutnya, bajunya menempel pada tubuh yang berkeringat dingin. Ia menaiki pagar balkon, bersiap melompat ke bawah. Pak Junaidi yang kebetulan berkeliling mendengar suara langkah aneh. Ia menoleh ke atas dan melihat Lucy berdiri di pinggir pagar. Bergegas ia naik, lalu memeluk tubuh Lucy dari belakang. "Bangun, jangan biarkan mereka menang," teriaknya. Tubuh Lucy memberontak, tapi perlahan ia kembali sadar. Saat menyadari dirinya hampir jatuh, ia menangis histeris, memegangi dada, napasnya memburu. "Apa yang terjadi padaku, Pak? Kenapa tubuhku bisa digerakkan begitu saja?" Lucy terisak. Pak Junaidi menatapnya tajam. "Karena kau sudah dijadikan tumbal. Mereka yang menguasai tempat ini memilihmu." Kata-kata itu menghantam batinnya. Lucy menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang. Sejak malam itu, ia semakin yakin ada seseorang yang sengaja menyerahkannya. Keesokan harinya, Lucy mencoba bicara dengan Laila, namun sahabatnya hanya diam. Senyum getir Laila justru membuat Lucy makin curiga. "Kau tahu sesuatu, kan, Laila? Katakan padaku," desak Lucy. "Aku tidak tahu apa-apa, Luz." "Jangan tuduh aku," jawab Laila dengan nada tajam. "Kalau bukan kau, lalu siapa? Kenapa semua ini terjadi padaku?" Suara Lucy meninggi. Namun Laila mengalihkan pandangan, tak sanggup menatap sahabatnya. Hari itu juga, Mami Rosa memanggil Lucy ke ruangannya. Wanita berusia paruh baya itu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, rokok menyala di tangannya. Wajahnya dingin, matanya tajam. "Aku dengar kau bikin ribut lagi. Apa maumu, Luz? Kalau tidak kuat, pulang saja." Lucy menunduk, tubuhnya gemetar. "Mami, aku hampir mati 2 kali. Ada yang menyeretku. Ini bukan salahku." "Jangan bodoh," bentak Mami Rosa. "Tempat ini memang punya penghuninya. Tapi kalau kau terus membuat masalah, tamu-tamu akan takut. Aku tidak butuh anak cengeng di sini." "Jadi Mami tahu? Mami sengaja membiarkan aku diganggu?" Lucy menatap dengan mata merah basah. Mami Rosa mendengus, asap rokok mengepul dari bibirnya. "Yang harus kau lakukan cuma diam. Jangan melawan. Kalau kau tidak tahan, keluar. Tapi jangan menyalahkan aku." Kata-kata itu menusuk hati Lucy. Ia keluar dari ruangan dengan tubuh lemas. Dalam batinnya, kecurigaan semakin kuat bahwa Mami Rosa memang terlibat. Terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Malam berikutnya, Lucy tidak berani tidur sendirian. Ia duduk di ranjang sambil menahan air mata. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sungai dan balkon itu muncul lagi. Tubuhnya masih menyisakan rasa sakit di pinggang akibat ditarik Pak Junaidi. Sesekali, ia merasakan hembusan dingin di telinganya, seperti ada yang berbisik. Dadanya terasa sesak, kulitnya merinding. Laila masuk kamar, mencoba menenangkan. "Tidurlah, Luz. Jangan berpikir yang aneh-aneh." "Aku tidak bisa, Laila. Aku takut," Lucy berbisik. "Kalau kau terus seperti ini, kau tidak akan bertahan lama," jawab Laila, suaranya datar. Kata-kata itu justru menambah beban batin Lucy. Ia merasa sendirian, seolah semua orang menutup mata terhadap penderitaannya. Tubuhnya menggigil, matanya basah, jantungnya berdetak cepat. Malam semakin larut, dan Lucy hanya bisa terbaring dengan rasa takut yang tak hilang. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang diburu sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Kecurigaan Lucy pada Mami Rosa terus menekan batinnya. Malam demi malam ia tidak bisa tidur, tubuhnya masih menyimpan rasa sakit seolah ada yang menindih dan mempermainkan dirinya. Saat ia mencoba meminta izin pulang, Mami Rosa menolak keras dengan alasan kontrak. "Kalau kau pergi sekarang, kau akan menanggung akibatnya sendiri," ucap Mami Rosa dingin. Ucapan itu membuat Lucy semakin terjebak. Beberapa hari kemudian, Mami Rosa membawanya dengan mobil ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Jalanan sunyi, hanya ada suara serangga malam.
Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Di dalam, duduk seorang pria tua berwajah keras dengan tatapan tajam. Dialah dukun yang konon bisa menjinakkan gangguan di mes. Lucy duduk dengan gelisah. Hatinya penuh rasa takut, namun Mami Rosa memaksanya. Dukun itu menatap tubuh Lucy dari atas hingga bawah, seakan menguliti dengan mata. "Kau yang diganggu?" "Ya," suaranya serak. "Ya, saya sering merasa ditindih, tubuh saya sakit semua," jawab Lucy pelan, wajahnya menunduk. Pria itu mendekat, tangannya kasar menyentuh paha Lucy. Sentuhan itu membuatnya tersentak. "Tubuhmu yang diincar. Kalau kau mau bebas, tubuhmu harus jadi penawar. Biarkan aku yang menyalurkan," katanya dengan tatapan yang membuat perut Lucy mual. Lucy menepis tangannya. "Jangan sentuh saya. Saya tidak mau," suaranya gemetar. Mami Rosa langsung memelototinya. "Lucy, kau jangan bodoh. Kalau kau tidak menuruti, kau akan terus diganggu. Kau mau mati sia-sia?" Air mata Lucy menetes. "Kalau harus dengan cara menjual tubuhku lagi, aku lebih baik mati," katanya sambil berdiri dan berlari keluar rumah. Malam itu ia kembali ke mes dengan tubuh gemetar. Sejak menolak ritual kotor itu, teror semakin mengerikan. Saat ia tidur, tubuhnya kembali terasa ditindih makhluk tak kasat mata. Nafasnya tercekik, dadanya sesak. Tangannya dipaksa terbuka, dan ia merasakan bagian sensitifnya perih, seolah ditusuk berulang kali. Ia menangis keras, tapi suaranya seakan tertelan tembok. Keesokan paginya, tubuhnya penuh memar. Paha dan lengannya lebam biru, bibirnya pecah, dan lehernya terasa sakit. Ia berdiri di depan cermin, menangis. "Kenapa harus aku? Apa salahku?" bisiknya dengan suara serak. Saat Laila masuk, ia terkejut melihat tubuh sahabatnya. "Luz, tubuhmu kenapa begini? Kau dipukuli tamu?" "Bukan, Laila. Mereka melakukannya padaku. Aku sudah tidak sanggup lagi." Lucy menutup wajahnya. Laila menggenggam tangannya, namun tidak lama. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dingin, "Aku tidak bisa terus bersamamu. Kau membawa masalah besar. Semua orang di sini jadi terganggu karena kau. Jadi kau tinggalkan aku? Kau yang mengajakku ke sini, Laila." Suara Lucy pecah, penuh amarah bercampur putus asa. Laila membuang pandangan, wajahnya getir. "Aku tidak punya pilihan. Aku juga terikat di sini. Kau harus tahu sendiri cara bertahan." Ucapan itu menancap di hati Lucy. Ia merasa sendirian, bahkan sahabat yang dulu ia percaya kini mulai menjam. Malam-malam berikutnya lebih buruk. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya diguncang oleh rasa sakit. Ada kalanya ia merasakan desahan panas di telinganya, seolah ada banyak mulut berbisik sekaligus. Tubuhnya bergetar, antara takut dan jijik. Kadang, hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya hingga ia merasa seperti dipaksa menerima sesuatu yang bukan miliknya. Ia mencoba melapor lagi pada Mami Rosa. "Mami, tolong izinkan aku pulang. Aku tidak kuat lagi," ucapnya lirih dengan mata sembab. Mami Rosa menepuk meja keras. "Cukup. Kau pikir aku ini siapa? Aku sudah membawamu ke orang pintar, tapi kau menolak. Sekarang kau harus tanggung sendiri akibatnya." "Tapi Mami tahu ada yang salah di sini. Kenapa Mami biarkan aku jadi korban?" Lucy menatapnya dengan mata merah. Mami Rosa berdiri, menunduk tepat di depan wajahnya. "Kalau kau terus ribut, aku pecat kau besok juga. Lihat apakah ada yang mau menolongmu nanti." Lucy terdiam, air matanya mengalir deras. Ia keluar dari ruangan dengan tubuh goyah. Kakinya lemas, napasnya terasa berat. Di dalam kamar, ia terjatuh di ranjang, memeluk bantal, menangis hingga suaranya habis. Hening malam hanya membuatnya semakin tersiksa. Suara lirih masih memanggil namanya, tubuhnya berulang kali merasakan sentuhan dingin di paha dan perutnya. Lucy menggigil, tangannya menggenggam selimut erat-erat. Dalam kepalanya, ia hanya ingin pergi, tapi bayangan wajah Mami Rosa yang mengancam membuatnya tak berani. Ia menutup mata, air matanya mengalir. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Di lorong luar kamar, langkah kaki samar terdengar, seperti ada yang berjalan mendekat.
Tubuh Lucy semakin kaku, jantungnya berdetak keras. Malam itu, ia merasa benar-benar terjebak dalam perangkap yang tidak bisa dilepaskan. Tubuh Lucy masih lemah ketika akhirnya Pak Yitno datang menjemput. Wajah ayahnya penuh cemas, melihat anak gadisnya pucat, linglung, dan tak lagi seperti dulu. Lucy berusaha bicara, namun suaranya serak. Perjalanan panjang dimulai. Mobil tua yang dikendarai Pak Yitno melaju pelan menembus jalanan sepi menuju Jawa. Saat melewati hutan meratus yang gelap, udara mendadak berubah dingin. Lucy yang duduk di samping ayahnya mulai menggigil. Tiba-tiba lidahnya kaku, seakan dijahit dari dalam. Tubuhnya mengejam, matanya berputar putih. "Ya Allah, Lus, jangan begini," teriak Pak Yitno panik, tangannya gemetar memegang kemudi. Tubuh Lucy terus bergetar, napasnya tersendat, tangannya mencakar udara kosong. Dari mulutnya keluar suara aneh, bukan miliknya. Pak Yitno hampir putus asa, hanya bisa memeluk bahu anaknya sambil berdoa sepanjang jalan. Setibanya di rumah, Butini langsung menangis melihat keadaan putrinya. Ia menyiapkan air kembang, memandikan Lucy dengan doa lirih. Perlahan tubuh Lucy tenang. Matanya kembali normal, meski wajahnya masih pucat. "Bu, aku bisa bicara lagi," suara Lucy parau, seperti baru bangkit dari kematian. Butini memeluknya erat. "Nak, jangan tinggalkan ibu lagi. Lihat dirimu, apa yang sudah mereka lakukan padamu." Hari-hari berikutnya, Lucy terbaring lemah di rumah. Namun malam-malamnya masih dipenuhi jeritan. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, seakan baru disiksa. Kadang ia menjerit keras, tangannya menutup dada atau perutnya, seolah ada yang menindih dan melukai. Pak Yitno sering masuk kamar dengan wajah panik. "Lus, sadar, ini rumah kita. Tidak ada siapa-siapa di sini." Namun Lucy hanya bisa menangis, matanya memohon pertolongan. Berita tentang kondisi Lucy cepat menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik di teras rumah. Anaknya Butini kerasukan. "Itu karena kerja di tempat maksiat," ujar seorang ibu pada tetangga lain. "Sudah dibilang, jangan jauh-jauh cari uang. Sekarang kena batunya," sambung yang lain dengan nada merendahkan. Ucapan-ucapan itu terdengar sampai telinga Lucy. Ia menutup wajah dengan bantal, air matanya membasahi kain. Rasa malu menekan batinnya, seolah seluruh kampung memandangnya sebagai aib. Malam berikutnya, jeritannya kembali pecah. Lucy merasa tubuhnya ditindih makhluk tak kasat mata. Nafasnya tercekik, dadanya sesak. Ada rasa sakit tajam menusuk bagian sensitifnya, membuatnya terisak sambil menggeliat. "Tolong aku, Bu, tolong aku," suaranya memecah keheningan. Butini buru-buru masuk, memeluk tubuh anaknya yang menggigil. "Nak, bertahanlah. Ibu di sini. Jangan biarkan mereka ambil kau." "Aku sakit, Bu, tubuhku sakit," isak Lucy, wajahnya pucat. Pelukan ibunya sedikit menenangkannya, namun tidak menghapus rasa perih yang masih menempel. Tubuhnya penuh lebam, bekas cengkeraman tak terlihat. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang terus menghantuinya. Siang harinya, seorang tetangga berani bertanya pada Pak Yitno, "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja? Jangan dibiarkan begitu." Pak Yitno hanya menggeleng. "Ini bukan sakit biasa. Dokter tidak akan mengerti." Tetangga lain mencibir. "Ah, alasan. Anakmu itu sudah kotor. Itu balasan dari pekerjaannya." Perkataan itu menusuk hati Lucy yang mendengar dari balik pintu kamar. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berteriak bahwa dirinya juga korban, tapi mulutnya terkunci oleh rasa malu. Ia terasing di rumahnya sendiri, bahkan tetangganya seolah mengusir dengan pandangan penuh hinaan. Malam kembali datang, dan kembali tubuh Lucy diguncang ketakutan. Ia mendengar suara samar memanggil namanya, suaranya lembut namun menakutkan. Tubuhnya gemetar, kulitnya merinding. Ia merasa ada yang menyusup ke dalam ranjang, tubuh dingin merayapi paha dan pinggangnya. Ia menutup mata erat-erat, menggenggam selimut, namun tetap merasa disentuh. "Bu, tolong aku," teriaknya lagi. Butini masuk, memegang tangannya kuat-kuat. "Nak, bertahanlah. Jangan menyerah."
Lucy terisak, tubuhnya bergetar. Aku tidak kuat lagi, Bu. Mereka tidak berhenti menyakitiku. Pelukan ibunya menjadi satu-satunya penghiburan, namun jeritan itu terus keluar malam demi malam. Lucy tahu, meski sudah jauh dari Banjarmasin, penderitaannya belum berakhir. Dalam keheningan, ia menatap langit-langit dengan mata basah. Rasa malu, sakit, dan takut bercampur jadi satu. Tetangga menggunjing, tubuhnya rusak, dan setiap malam ia masih dijadikan mainan oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan. Hatinya menjerit, tapi ia tak tahu kepada siapa lagi harus meminta pertolongan. Malam-malam penuh jeritan yang tak pernah reda membuat keluarga Lucy putus asa. Tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat, dan hampir setiap malam ia merintih seolah ditindih sesuatu. Air mata Butini tidak lagi berhenti, sementara Pak Yitno hanya bisa duduk murung di teras, menatap kosong. Hingga akhirnya, Om Dikin dan Tante Murni datang dari Tuban. Mereka mendesak agar Lucy segera dibawa ke seorang kiai sepuh yang dikenal mampu menolong orang dengan gangguan berat. Perjalanan ke Tuban dilalui dengan suasana hening. Lucy terbaring di kursi belakang mobil, matanya setengah terpejam. Sesekali tubuhnya kejang, bibirnya bergerak tanpa suara. Tante Murni menggenggam tangannya erat, berdoa agar mereka segera sampai. Sesampainya di rumah sederhana milik Kiai Mustafa, hawa dingin langsung terasa. Rumah itu penuh kitab tua dan bau menyan. Seorang lelaki tua berjenggot putih keluar menyambut, sorot matanya tajam menusuk. Bawa dia masuk, ucapnya singkat. Lucy diletakkan di tikar, tubuhnya menggigil. Kiai Mustafa duduk di depannya, menatap lekat. Anak ini sudah setengah jalan jadi milik mereka. Siapa yang menyerahkannya? Suaranya berat. Tidak ada, Kiai. Dia hanya bekerja di tempat karaoke, jawab Om Dikin gugup. Kiai Mustafa menggeleng pelan. Tempat itu bukan sekadar tempat hiburan. Ada tumbal di sana. Anak ini sudah ditandai. Kalau tidak segera dibersihkan, rohnya akan habis. Ritual pun dimulai. Rambut Lucy dipotong sedikit, lalu dibakar di atas mangkuk tanah liat. Asap tebal mengepul, dan tiba-tiba cairan merah menetes dari kulit kepalanya, jatuh ke dalam mangkuk. Butini menjerit, namun Kiai Mustafa menenangkan. Diam, biarkan keluar. Tubuh Lucy menggeliat, wajahnya memerah. Tiba-tiba ia muntah deras, cairan hitam pekat keluar dari mulutnya, masuk ke botol kaca yang disiapkan. Botol itu berguncang hebat seolah ada sesuatu di dalamnya. Suara mendengung memenuhi ruangan, membuat semua orang menutup telinga. Pegang dia kuat-kuat, perintah Kiai Mustafa. Om Dikin dan Pak Yitno menahan bahu Lucy, sementara tubuhnya terus meronta. Cairan hitam makin banyak keluar, hingga botol penuh. Tak lama kemudian, botol itu meleleh meski dibungkus plastik tebal. Bau busuk menyebar, membuat semua orang mual. Kiai Mustafa menutup mata, bibirnya berkomat kamit membaca doa. Tiba-tiba tubuh Lucy terkulai lemas, napasnya terengah. Ia membuka mata perlahan, menatap sekeliling dengan bingung. Sudah, rohnya selamat. Tapi ingat, jangan sekalipun kembali ke tempat itu. Kalau kau kembali, mereka akan menjemput lagi, ujar Kiai Mustafa serius. Lucy menangis, memeluk ibunya. Bu, aku takut. Aku tidak mau lagi, Bu. Butini mengusap rambut anaknya. Nak, kau sudah di rumah. Jangan tinggalkan kami lagi. Namun dalam hatinya, Lucy masih dihantui rasa bersalah. Ia teringat pada Laila, sahabat yang masih berada di Banjarmasin. Wajahnya terbayang jelas, senyum getirnya sebelum mereka berpisah. Malam itu, setelah ritual selesai, Lucy duduk di beranda rumah Kiai Mustafa, memandang langit. Hatinya gundah. Kau memikirkan sahabatmu? Tanya Tante Murni yang datang membawa segelas air hangat. Lucy mengangguk, suaranya lirih. Laila masih di sana. Aku meninggalkannya. Bagaimana kalau dia yang jadi tumbal selanjutnya? Tante Murni menatapnya iba. Kau harus pikirkan dirimu dulu. Kau baru saja diselamatkan dari kematian. Jangan membebani dirimu lebih jauh. Tapi aku tidak bisa begitu saja. Dia sudah seperti saudaraku sendiri. Kalau aku selamat tapi dia binasa, untuk apa semua ini?
Air mata Lucy jatuh, dadanya sesak. Tak lama kemudian, Kiai Mustafa keluar. Ia berdiri di samping Lucy, menatap sungguh-sungguh. "Nak, aku tahu hatimu gelisah. Tapi kau harus terima. Tidak semua orang bisa kau selamatkan. Kalau kau mencoba kembali, rohmu akan benar-benar diambil." "Tapi Kiai, aku tidak tega meninggalkan Laila. Dia sudah lama hidup di sana," jawab Lucy dengan suara bergetar. Kiai Mustafa menepuk bahunya. "Aku tidak bisa melarang hatimu. Tapi ingat, ada harga yang tak bisa kau bayar lagi kalau kau melanggar." Ucapan itu membuat Lucy terdiam. Malam itu ia tidur di rumah Kiai Mustafa, namun matanya sulit terpejam. Bayangan Laila selalu hadir, senyumnya yang samar, tatapan matanya yang penuh rahasia. Lucy memeluk tubuhnya sendiri, tubuh yang masih terasa sakit akibat ritual, seolah luka itu mengingatkannya bahwa ia masih hidup hanya karena pertolongan orang lain. Ketika akhirnya kantuk menyerang, ia bermimpi berada di ruangan gelap. Ada bau bunga layu dan asap dupa. Dari kegelapan muncul dua sosok wanita cantik berbaju tipis. Mereka berjalan beriringan, rambut terurai, mata tajam. Di belakang mereka, Laila muncul. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum aneh. "Lucy, jangan menangis. Aku sudah jadi bagian dari mereka." Suara Laila terdengar lirih, membuat hati Lucy remuk. Ia berusaha meraih tangan sahabatnya, namun tubuhnya terasa berat, tak bisa bergerak. Laila hanya menatap, lalu berbalik bersama dua sosok wanita itu. Lucy terbangun dengan air mata membasahi pipi, tubuhnya gemetar. Malam itu ia sadar, meski ritual telah menyelamatkannya, beban batin belum hilang. Ia tidak tahu harus memilih antara melupakan atau berusaha menyelamatkan. Dan di dalam hatinya, perasaan bersalah itu semakin mencekik, membuat dadanya sesak setiap kali mengingat nama Laila. Bayangan wajah Laila masih terus menghantui Lucy sejak ritual di Tuban. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa sahabatnya berteriak minta tolong dari jauh. Rasa bersalah menempel erat, menghantam batinnya lebih keras dari apapun. Lucy sudah selamat, tetapi ia tahu ada jiwa lain yang tidak pernah pulang. Kabar itu akhirnya datang. Laila jatuh sakit parah setelah beberapa tahun bertahan di Banjarmasin. Tubuhnya mulai membusuk perlahan. Payudara yang dulu sering ia banggakan menghitam, perutnya membesar, kulitnya bernanah. Ia pulang ke Jakarta bersama pacarnya, Ardi, mencari pengobatan. Namun dokter hanya menggeleng. Tidak ada obat yang bisa menghentikan pembusukan itu. Di rumah kecil di pinggiran kota, Ardi merawat Laila dengan kesetiaan yang pilu. Malam-malamnya dipenuhi bau busuk bercampur obat-obatan. Tubuh Laila terus melemah, kulitnya terkelupas. Setiap sentuhan membuatnya menjerit. "Ardi, aku sakit, tolong aku," suaranya lirih. Ardi hanya bisa memeluk, air mata mengalir. "Aku di sini, Laila. Aku tidak akan pergi." Lucy mendengar kabar itu dengan hati remuk. Ia menangis sepanjang malam, menggenggam foto lama mereka berdua saat masih tersenyum polos di karaoke Jawa. "Kenapa bukan aku yang mati, Laila? Kenapa harus kau?" Suaranya tenggelam dalam tangisan. Tahun 2018, berita itu datang seperti kilat. Laila meninggal di pangkuan Ardi. Wajahnya pucat, bibirnya retak, tubuhnya hancur pelan-pelan sampai nafas terakhir. Saat itu Lucy hanya bisa terdiam lama, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan luka di dadanya. Namun yang lebih mengerikan datang setelahnya. Malam demi malam, mimpi menjerat Lucy. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap. Bau dupa memenuhi udara, bunga layu berserakan. Dari kegelapan, dua wanita cantik berbaju tipis melangkah masuk. Rambut panjang menutupi sebagian wajah mereka, mata tajam menyala samar. Lucy kaku, tubuhnya dingin. Di antara dua wanita itu, muncul Laila. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum getir. "Lucy," panggilnya dengan suara yang membuat hati Lucy runtuh. "Laila, aku rindu. Maafkan aku meninggalkanmu." Lucy berusaha meraih tangan sahabatnya. Namun tangan Laila dingin, keras seperti batu. "Aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku tidak bisa kembali." "Tidak, kau harus ikut aku."
Aku tidak rela kau hilang begitu saja, Lucy menangis, tangannya bergetar mencoba memegang erat. Layla menatap dengan mata berkaca-kaca. Kau selamat, Luz. Jangan tarik aku. Jalanku sudah selesai. Tiba-tiba dua wanita di samping Layla mendekat, tubuh mereka melayang perlahan. Senyum mereka dingin, mata mereka mengawasi Lucy seperti pemangsa. Tubuh Lucy mundur, jantungnya berdebar kencang. Namun Layla justru mendekat, wajahnya sedih. Aku harus pergi, tapi ingat, kita pernah bersahabat. Itu tidak akan hilang. Jangan tangisi aku lagi. Seketika tangan Layla mendorong tubuh Lucy ke belakang. Dorongan itu kuat, membuatnya terhempas keluar dari ruangan gelap itu. Lucy terbangun dari mimpi dengan keringat dingin membasahi tubuh. Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Sejak malam itu, setiap kali ia mendengar gemericik sungai Martapura dalam ingatannya, Lucy selalu merasa Layla memanggil dari dalam gelap. Panggilan itu samar, seolah datang dari balik air yang tak pernah tenang. Butini sering mendapati anaknya menangis tanpa suara di pojok kamar. "Nak, sudah. Layla sudah tenang," ucap ibunya, mencoba menenangkan. Lucy menggeleng, air matanya terus mengalir. "Tidak, Bu. Dia tidak tenang. Dia masih di sana. Aku bisa merasakannya." Pak Yitno hanya bisa menghela napas berat. "Biarkan waktu yang menyembuhkanmu, Luz. Jangan biarkan dirimu hancur lagi." Namun batin Lucy tidak pernah sembuh. Setiap kali menutup mata, senyum getir Layla muncul, bersama dua wanita asing yang selalu berdiri di sampingnya. Hari-hari berjalan, namun rasa bersalah itu terus menghantam. Lucy merasa dirinya hanya separuh hidup. Separuh lainnya terkubur bersama sahabatnya di dunia gelap yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Lucy memang selamat dari jerat pesugihan. Tubuhnya pulih, napasnya masih berlanjut. Tetapi di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tidak akan pernah kembali. Sahabat yang dulu selalu ada, kini telah menjadi bagian dari kegelapan. Setiap kali hujan turun dan gemericik air terdengar, Lucy menutup telinga erat-erat. Ia takut mendengar suara itu lagi. Suara Layla yang samar, yang seolah memanggilnya kembali ke tempat yang hampir merenggut nyawanya. Dan di sanalah, luka itu tetap tinggal, tak terlihat, tak tersentuh, tapi abadi. Terima kasih sahabat semua yang sudah setia menemani hingga akhir kisah ini. Semoga cerita malam ini menjadi pengingat, bahwa hidup dan gaib berjalan berdampingan, dan kita hanyalah tamu di dunia yang fana. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar agar kami terus bisa berbagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetaplah kuat, dan jangan pernah sendirian di dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.